Halo pemirsa channel, jumpa lagi dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa channel, pada episode kali ini saya mau mengobrol bersama sosok yang sangat menarik nih. Beliau pernah berkarir di salah satu bank ya, apa beberapa bank? Vendor sebetulnya. Oh vendor ya, di Vendor vendor menjadi seorang engineer mesin ATM, betul ya? betul. Kemudian terus beralih menjadi pegiat lingkungan nih Mas. Ini kayaknya ceritanya cukup menarik nih pemirsa. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya sama beliau ini. Halo Mas, Halo. apa kabar? Baik, Ini nama lengkapnya siapa nih Mas? saya dikasih nama oleh bapak saya dulu itu Asadullah Al-Aziz. Oke. Double L ya, Asadullah. Asadullah Al-Aziz. Ya, teman-teman manggil saya kadang-kadang 4 huruf di depan, kadang-kadang 4 huruf di belakang, kadang-kadang tengahnya aja. Oh gitu ya. Yang penting kita tahu kalau mereka panggil saya ya udah. Udah familiar ya. Familiar. Jadi namanya banyak ya berarti. Banyak. Oke. Nah, Mas Abdul kenalin Ya. dong, Mas Abdul nih berasal dari mana sih? Kalau saya dilahirkan waktu itu di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya, kemudian kelas 2 SD, orang tua pindah domisili ke Bogor. Nah, ya kita ikut dong. Iya. Nah, lulus SMA, kita mulai itu perjalanan merantau kita diinisiasi dengan kuliah di Bandung. Oke. Nah, lulus kuliah di Bandung, kemudian D3-nya lanjut ke STIEB di Bandung. Lulus dari Bandung, kemudian saya pindah ke Cirebon. Oh pindah ke Cirebon. Betul, tahun 2004. Oke. Nah, cuma nggak lama saya di Cirebon, 3 bulan kurang lebihnya. Lalu saya ditransfer ke Bali. Nah, disitulah mulai saya berkarir di bidang ATM. Oke. Sebagai engineer ya. Sebagai Customer Service Engineer. Oke. Artinya kami mendatangi customer Oke. dan melakukan engineering untuk alat mereka ATM ini gitu. Oke. Berarti dulu jurusan kuliahnya tuh ambil apa nih Mas? Saya D3-nya itu teknik komputer, kemudian yang terakhir itu saya ambil sistem informatika. Oh gitu. Jadi memang berhubungan ya dengan pekerjaan. Ada kaitannya. Oh, ada kaitan. Ini memang dari awal sudah hobi atau bagaimana? Enggak sih sebetulnya, karena dulu kan kita nggak dibekali ya dengan apa namanya seperti sekarang nih psikotes ini penjurusan apa. Iya. Dulu kita seperti coba-coba, coba bidang ini, kok gimana gitu kan, coba bidang ini, termasuk terakhir ketika saya di ATM, Mbak finansial nggak kurang Mbak, saya bisa pulang pergi dari Bali ke Jakarta itu 3 bulan sekali, dengan maskapai Garuda kan kita tahu Iya, first iya, class, ya kan? Jadi uang tidak kurang. Dan saya juga Bali Mbak, liburan sambil kerja, Enak ya. enak banget. Di kota apa di Pulau Dewata ya. Pulau Iya, Dewata, di mana tujuan orang-orang Eropa rela mengeluarkan ribuan euro kan untuk stay pergi ke Bali dan stay beberapa malam di sana, orang Amerika dan seterusnya. Tapi saya di sana dibayar Mbak. Oh iyalah pasti. Seminggu sekali kita tinggal pilih ke Sanur apa ke Kuta kan. Nah kalau bosan kita kemudian ke Padang Sambian, Candi Dase, Goa Lawa, Ubud, ya kan. Oke, jadi extra bonus hiburannya banyak ya. Banyak banget. Karena kan yang setahu saya kan kalau engineer itu harusnya harus serius nggak sih orangnya untuk menangani suatu. Tentu kan? Tentu. Iya, Kita harus fokus ketika kita handling. Contoh katakan ketika saya dikirim ke Sumba, mungkin nggak banyak orang yang pernah dengar kata Sumba ya waktu itu. Waingapu. Oke. Waingapu itu adanya di Pulau Sumba. Dia di Sumba bagian timur. Di baratnya kan Waikabubak. Saat itu saya ditugaskan ke Sumba. Karena ada masalah yang intermittent sehingga perlu apa namanya katakanlah naik level untuk ininya untuk servisnya gitu kan. Nah kita lah yang dikirim. Jadi kalau junior kita nggak sanggup, kita dikirim ke sana. Dan ketika kita menyelesaikan itu udah target waktu Mbak. Oh gitu. Ada namanya SLA, Service Level Agreement. Itu biasanya dipatok 2 jam. Oh gitu. Cuma 2 jam. 2 jam kita harus solve the problem.
sementara kan untuk solve the problem kita harus tahu dulu masalahnya apa. Oke. Kita harus diagnose dulu the problem. Baru kemudian kita memiliki alternatif dari solusi atas problem tersebut. Kita cuma punya waktu 2 jam. Oke. Jadi ini tuh kalau mesin ATM itu kan berbeda-beda dari Betul. setiap perbankan kan? Betul. Nah, apakah jadi solving problem tuh harus berbagai mesin tuh harus bisa? Kalau di ATM itu ada 3 bagian, Mbak. Oke. Satu technicalnya, mechanical-nya, kemudian electrical-nya, yang ketiga komunikasi. Oh ya. Misalkan Mbak ke Bali atau ke tadi Waingapu, bawa ATM mau ngambil duit. Rekening Mbak kan terdaftarnya di Bogor, Oke. ya kan? Nah, di situ masukin kartu dari Bogor nih. Tentunya kan ada komunikasi Iya. dari mesin di Sumba ke server di Jakarta, Iya. kemudian ke branch di Bogor. Nah, dari situ terjadi Transaksi. komunikasi untuk meloloskan transaksi. Oke. Di situ kan akan ngecek saldonya, ya kan. Kemudian TikTok gitu kan informasinya kan. Sampai dia mau ngambil 1 juta nih. Kata server, "Bro, branch, dia mau 1 juta. Oh, iya, Ada iya. nggak saldonya?" Ada. Oke. Kirim ya, kirim. Dan dari server ngasih instruksi ke ATM untuk keluarkan. Itu komunikasinya. Iya, iya. Sementara mekanikalnya kan kalau misalkan ngambil duit, Dan ajaibnya itu memang kecepatannya luar biasa ya itu ya. iya sangat kecepatan apa entah cahaya entah apa gitu. Yang pasti komunikasinya ini kan berarti TikToknya harus benar-benar sesuai kan? Nggak Ya. mungkin misalkan kita pakai di Bali, kita Ya. dari Bogor, terus kemudian kalau nggak ada komunikasi artinya kan cross ya berarti. Cross. Iya, Akhirnya iya. kita tunggu lama gitu Iya, kan. iya. Nah, untuk itu mereka menggunakan very small aperture terminal namanya, seperti parabola yang Oke. suka ngelihat di atas ATM. Nah, saya dulu dan tim saya kita biasanya dikirim 1 orang untuk ke satu pulau, entah ya mungkin di peta waktu itu belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Kalau sekarang gampang ya Sekarang pakai gampang, Google Map. pakai Google Map. Oh, dulu kita ya begitulah 1 orang bawa toolkit di koper, ransel untuk bawa baju tidur kan. Nah, kita ke sana solving apapun problemnya, Mbak. Oke. Kita harus membuat mesin itu back to online. Orang bisa cek saldo, orang bisa ngambil duit dan anything sesuai fungsinya. Iya. Itu berapa lama berkarir di bidang itu, Mas? Waktu itu kontrak awal 2 tahun, Mbak. Oke. Kontrak awal 2 tahun, cuma di tahun 2006 ketika kontraknya kan dari 2004 tadi ya. Ketika 2006 kontrak saya sudah diajukan untuk diperpanjang, Oke. berita ibu saya sakit. Oh, Beliau kena 2006 itu kena apa namanya stroke. oke. Stroke terusnya diabetik. Kemudian saya minta ditransfer ke Pulau Jawa. Nggak apa-apa deh Jawa Timur. Iya. Kenapa? Karena kalau ketika saya dulu di stasiun di Bali, untuk pakai bis ini kan Sulit harus ya? nunggu Iya. kapal. Iya. Nyebrang. Nyebrangnya kan antri. Iya, Ya kan di berita kan kadang-kadang di Gilimanuk mau ke Waduh. aduh, Wassalam. masalahnya itu. Kadang kalau gelombang tinggi Iya, iya. mulur lagi. Dan jaraknya juga lumayan jauh Lumayan kan? jauh. Iya, iya. Kalau naik bis normal nih dulu itu antara 26 jam Iya. sampai 28. Betul. 1 hari lebih ya. 1 hari lebih. Kalau saya di stasiun di Pulau Jawa, anggaplah misalkan di Surabaya, itu ada kereta. Iya. Lebih singkat. Ibu Cepet saya ya. misalkan butuh darurat gitu saya bisa. Nah, kemudian saya memutuskan untuk gantung obeng 2013. Oke. Jadi ada 7 tahun spare situ. Jadi total karir saya di ATM itu 9 tahun. 9 tahun ya, cukup oke lah ya. Nah, ini pengalaman yang paling berkesan apa, Mas? Pengalaman di Bidang ATM ini? bidang ATM. Artinya kan tadi kan butuh harus punya waktu 2 jam untuk Ya. solving problem. Ya. Itu ini benar-benar menarik sih menurut Ya. saya, karena kan dengan kerumitan apa segala macem gitu kan. Pasti kan Ya. punya pengalaman tersendiri nih, Mas. Betul, betul. Pengalaman yang berkesan itu ketika saya di Maluk, ya, ada satu tempat namanya Maluk. Oke. Itu dia di masuk administrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa Barat. Dia terletak di Kepulauan Sumbawa. Nah, kemudian Nyebrang lagi ya? ya, jadi kalau dari Bali nih kita ke Lombok dulu. Iya. Lombok kemudian kita ke timur ke
kayak daerah namanya Selong. Di situ pelabuhannya Pelabuhan Kayangan untuk nyebrang ke Pototano. Walu. Pototano ini adanya di Pulau Sumbawa. Oke. Nah dari Pototano baru saya melintasi Sabana. Zaman. Kemudian ngelihat kuda-kuda liar gitu kan. Nah baru masuk ke barat ke Maluk, di mana di situ ada dulu mungkin masih sampai sekarang itu PT Newmont Nusa Tenggara. Oh, jadi cukup jauh ya itu jaraknya ya. Cukup jauh. Tapi pasti perjalanan itu luar biasa tuh. Wow. Nah, Dan disitulah experience yang saya nikmati ya di dalam perjalanan itu. Bagaimana orang Bogor gitu berkelana di sana untuk cuma betulin mesin ATM gitu kan. Dan banyak yang saya lihat, Mbak. oh iya. Ketika perjalanan ke Maluku, contoh misalkan ketika kadang dari terminal Mandalika di Lombok itu kan biasanya jam 7 jam habis isya lah berangkat itu bisnya itu. Hasil ya sampai di Pulau Sumbawa itu udah malam. Iya. Nah, saya jadi teringat ada rambu kan dulu di SD kan, awas ternak. Oke. Di sana applied. Oh iya. Jadi pernah satu ketika supir bis ini kaget kok rem mendadak. Kita kan namanya malam kan merem itu kan. Iya, iya. Tiba-tiba dulu kan belum zaman Android, ya kan. Tiba-tiba, pada terbangun kaget, nggak taunya keluarga kuda Mbak nyebrang. Bilang white enggak, karena itu ternakan Mbak. Itu ternak. Oke, Iya. oke. Jadi ada keluarga kuda ini, orang tuanya dan kakak-kakaknya udah nyebrang ke sana. Anaknya panik karena ngeliat lampu bis. Oh, lampu bisa dinyorot. Balik lagi dia. Dan di seberang, orang tuanya manggil, ayo nak, ragu-ragu sih. Akhirnya kita nunggu lama. Iya, iya. Nah selesainya ketika supir ini berinisiatif mematikan lampu mobil. Oh, Jadi dia nggak merasa terancam lagi, dia nyebrang. Selesai nyebrang baru kita gas lagi. Gitu. Itu yang nggak pernah dialami. jarang ya sekarang perjalanan kemana kalau bukan ke pegunungan itu adanya Di sana. di pinggir ini berarti ya Di Kepulauan Sumbawa. Kepulauan Sumbawa ya. Kepulauan Oke, Sumbawa. oke. Karena di sana teknik mereka beternak itu seperti itu Mbak. Jadi mereka liarkan. Pernah dengar kan susu kuda liar? Iya, iya. Memang benar kudanya liar. Oh, Saya bisa confirm itu. Kenapa? Karena saya pernah di sana. pernah di sana pernah lihat. Nah disitulah sains ini terbuka bagi saya. Bahwa ternyata sains itu bukan cuma hal-hal yang saya pelajari di sekolah. Oke. Tapi di dalam realita kehidupan kita menjumpai apa-apa yang tidak dicatat di buku. Iya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Sehingga terjadi beberapa pembatasan dari logika intelek kita untuk menerima sains yang lebih luas. Oke. Termasuk tadi, masa sih kuda liar bisa diperes? Bisa! Main ke Sumbawa, Iya. kita lihat real gitu kan. Nah bagaimana menurut sains untuk memerah susu kuda liar? Di situ ada keilmuan dari leluhur di sana. Iya. Bagaimana dengan mantra-mantra tertentu, kuda-kuda itu baris Mbak, nggak akan ketukar. Saya punya kuda, Mbak punya kuda. Ketika saya mantrakan, kudanya si Mbak ya nggak akan baris. Oh gitu. saya. Jadi memang itu memang bisa ya seperti itu ya. Jadi bukan cuma di luar negeri aja yang bisa komunikasi dengan hewan. Hewan ya. Di Sumbawa mungkin sampai hari ini Mas. Masih ya. Masih. Cuman Jadi, belum terlalu dijamah ya. Artinya masih. nggak ada yang tertarik untuk mengeksplor mengenai keajaiban-keajaiban yang ada di tanah kita. Oke. Ya mungkin Leni Channel. ini salah satu yang akan melangkah ke sana. Amin, gitu. Karena insya Allah. wow banget, penuh keajaiban, penuh story, penuh misteri lah. Karena memang kita tuh berjejer pulau-pulau ya, sambung menyambung itu Sambung menjadi menyambung. satu. Itulah Indonesia. Nah, menarik lagi gini, ketika saya ditugaskan ke namanya tuh Alor, Pulau Alor, saya ditugaskannya ke tempat namanya Kalabahi. Nah, di sana ya kita kan punya target kerja 2 jam, Mbak. Sementara kan perjalanan kalau pakai pesawat itu nggak setiap hari, Mbak. Iya, betul. Jadi kadang misalkan Senin saya landing gitu, kerja tuh hari Senin juga kan, selesai. Saya harus nunggu jadwal berikutnya, apakah Rabu atau Kamis atau Jumat. Iya. Alhasil saya akan stay di tempat menginap. Nah dari situ kan daripada boring di kamar, saya keliling. Tempat yang biasanya saya tuju itu pasar. Oh, Saya mau tahu. explore. Saya mau tahu apa yang ada di sini dan nggak ada di sana gitu. Salah satunya. Karena memang biasanya ciri khas pasar di setiap daerah itu ada aja ya. Ada aja. Dari mulai makanan. Betul ya. kulinernya tuh. Iya, kuliner. Nah, itu saya tertarik untuk explore itu. Gitu. Nah di sana saya menemukan daging paus. Oh, daging paus. Iya, diperjualbelikan di sana. Di Alor.
Kita pikir gimana cara nangkepnya? Mereka punya cara. Paus ya. Paus. Kalau Don't hiu, try this at home. kalau hiu, Soal nangkep paus ya. paus kan besar ya. Iya. Kalau hiu itu pernah saya explore di ada pelabuhan namanya Benete, itu dimasuk wilayah administrasi Maluk tadi di apa namanya Sumbawa Barat itu kan. Nah di situ ada bay, ada teluk, di mana dulu takbot yang narik biji dari Newmont Nusa Tenggara untuk dibawa ke Amerika, itu mereka parkir di situ. Oke. Kan takbot itu kan yang narik apa namanya itu tongkang. Kayak tongkang ya. Tongkang itu isinya nggak tahu berapa ribu Iya, ton. kubik lah. Nah, supir-supir tongkang, nakoda, terus krunya, anak buah kapalnya, itu kan boring juga Mbak, Oke. nunggu ya kan. Iya, Akhirnya iya. mereka hiburannya apa? Laut, mancing, Nanti dapetnya hiu. sering dapat hiu. Nah, cuman oke. mereka kan nggak makan hiu. Iya. Karena kan hiu perlu skill khusus untuk supaya bisa daging hiu ini bisa kita makan. Kalau salah-salah kita formula atau bumbunya itu amis. Oh. Makanya mereka nggak mau paus begitu dapat hiu mereka Kepaus lepaskan ya. lagi. Nah di Kalabahe di Alor itu letaknya dari Sumbawa itu kita habisin dulu nih Sumbawa Kepulauan Sumbawa sampai ujungnya Sape. Nah dari Sape baru kita nyebrang ke Labuan Bajo. Oke. Labuan Bajo, nah di sebelum Labuan Bajo di sini ada Pulau Rinca. Pulau Rinca inilah yang banyak orang Komodo. Ada juga Pulau Komodo, tapi yang paling banyak di Pulau Rincanya sebetulnya, Iya. bukan di Pulau Komodonya. Nah dari situ kita masuk nyebrang ke Labuan Bajo. Labuan Bajo kan kemarin sempat jadi ikon Iya, destinasi. ikon. Nah dari Labuan Bajo kita ke Ruteng, kemudian kita lewat ke depannya Bejawa, terusnya ke Ende, Momere. Nah, di ujung Momere ada Larantuka. Oke. Dari Larantuka kita nyebrang lagi. Tapi pasti luar biasa ya ingatannya ya. Artinya itu kan cerita di 7 tahun lalu mungkin atau 9 tahun lalu. Itu tahun 2005. 2005 ya. Iya. Memang 20 kalau tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. seorang engineer tuh ingatannya harus kuat ya. Bukan itu sebetulnya. Yang membuat memori kita ini kemudian betapa jelas gitu mengingat itu. Karena takjub ya. Karena saat itu kita berada di situ full. Oke. Kesadaran kita, perasaan kita, pikiran kita, ingatan kita. Iya. Jadi kadang kalau orang sekarang kan gini, kita lagi ngobrol nih, pikiran dia Kemana? Jadi cepet nge-distract ya, hilang Ya, gitu. jadi nggak ada yang kita dapatkan Iya, gitu. Ketika momen ketemu teman jauh, momen ketemu mungkin anak atau apa, momen itunya itu kita nggak dapet sehingga ini nggak akan disimpan di ingatan kita. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya something yang bikin menakjubkan. Menakjubkan itu kan asal kata dari takjub. Iya. Takjub itu kan di dimensi perasaan. Iya. Happy ya. Nah, termasuk happy. Dan Penasaran. lawannya juga benci. Benci. Ketika kita menuangkan, menghadirkan perasaan kita di sebuah momen, di sebuah event, nah, dan pikiran kita kemudian menganalisis dia, Oke. itulah yang kemudian disimpan di dalam gudang ingatan. Kita bisa recall kapanpun. Iya. Termasuk itu tadi. Iya, cerita-cerita tadi. Cerita di 2005, saya bisa recall di 2025. Iya. Itulah apa namanya ajaibnya ingatan kita. Iya. 10 Dan tahun yang ingatan lalu. tidak berada di otak. Ada di. Dia sebetulnya tadi kesadaran, perasaan, pikiran, ingatan ini kan halus ya, artinya goib. Iya. Jadi otomatis ya itu aja. Pada saat kita ditanya satu pertanyaan itu, maka akan timbul semuanya sistematis ya. Seperti kita ngeliat film. Iya. Nah, ini balik lagi nih, Mas, pada saat dari dunia engine terus kemudian berpindah ke. Sambil saya. Iya, silakan, Mas. Memutuskan ya, artinya berpindah transisi ke dunia lingkungan ini gimana nih, Mas, cerita? Sebetulnya saat itu ketika saya sedang di Sanur, waktu itu saya nyewa kano, Mbak. Oke. Ya, saya ajak teman-teman yang mau barengan kan, misalkan kita pakai motor, ayo. Kadang-kadang ada teman yang mager, Oke. karena mungkin ya dulu kan kami orang muda, pacarnya di Banyuwangi atau di Surabaya gitu kan, saya halo-haloan. Ada yang pacarnya di apa namanya Long Manado distance ya. gitu, LDR ya. LDR ya.
Nah akhirnya kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang banyakan gitu. Soalnya kita dulu stay di Renon, Oke. di Tukat Gangge itu. Untuk ke Sanur paling 15 menit. Mm-mm. Tapi nggak tahu sekarang ya, Iya. karena macet di Bali sekarang. Jadi suatu momen itu di Sanur, setelah main kano, kemudian lihat bulu babi, ngelihat makhluk-makhluk laut itu kan, lihat rumput laut, lamun dan lain sebagainya. Ada ular lewat. Oke. Kemudian a glance of something gitu kan struck my head. Money is okay, Oke. ya kan. Place is okay. Siapa yang nggak mau ke Bali? Iya. Ya kan. Malah ada teman saya bilang jangan mati dulu sebelum ke Bali. Surga dunia soalnya katanya. Kalau di Batam, orang dari seberang samudra aja rela Iya. untuk dia nabung gitu kan untuk bisa ke Bali gitu kan. Sementara saya udah di Bali. Tapi kok kayak ada yang kurang ya gitu. Ada kayak semacam kehampaan gitu kan. Di dalam entah apapun itu namanya, waktu itu saya belum kenal namanya. Sekarang saya bisa nyebut itu sebagai batin. Oke. Gitu.